Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis segmentasi pasar. Di sini saya Masya Everowidia dengan NIM EM23102709. Saya Nandianti Ramadhani Prayoga dengan NIM EM23102742. Saya Maya Nur Latif dengan NIM EM23102819. Suatu organisasi yang beroperasi dalam suatu pasar, apakah itu pasar konsumsi, pasar penyalur, atau pasar pemerintah, selalu menyadari bahwa pada hakikatnya adalah tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Pelanggan terlalu banyak, sangat berpencar, beraneka ragam dalam tuntutan penjualannya. Sebuah perusahaan yang memutuskan untuk beroperasi dalam suatu pasar yang luas, baik itu pasar konsumen, industri, pedagang kecil, atau pemerintah, akan mengetahui bahwa mereka secara tidak akan dapat melayani semua pelanggan dalam pasar tersebut. Karena pasar terdiri dari banyak sekali pembeli, dan para pembeli itu berada dalam satu dan lain hal, termasuk dalam hal keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembelian, dan pola pembelian mereka. Mungkin beberapa pesaing memiliki posisi yang lebih baik dan lebih kuat untuk melayani beberapa segmen pasar tertentu, sedangkan perusahaan sendiri daripada bersaing di mana saja, lebih baik menetapkan bagian mana yang paling menarik untuk dimasuki secara efektif. Saya akan menjelaskan apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. 2. Peran segmentasi pasar. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. 2. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara berbeda dari yang melakukan pesaing. 3. Pola-pola segmentasi pasar. Para pembeli mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik sehingga berpotensi menjadi sebuah pasar tersendiri. 4. Dasar-dasar untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Terdapat beberapa dasar untuk mensegmentasi pasar ke konsumen, antara lain 1. Segmentasi geografik, 2. Segmentasi demografik, 3. Segmentasi psikografis, 5. Syarat segmentasi yang efektif. Dalam melakukan segmentasi, perusahaan yang perlu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut agar dapat berguna secara maksimal, maka setiap segmen pasar harus menunjukkan 5 karakteristik. 1. Dapat diukur atau measurable. Ukuran daya beli dan produk pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. 2. Dapat dijangkau, aksesibel. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 3. Cukup besar, substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. 6. Menyeleksi segmen pasar. Setelah mengevaluasi segmen pasar, perusahaan memutuskan segmen mana dan beberapa segmen yang akan dilayani. Ada 3 strategi cakupan pasar yang dapat digunakan, yaitu 1. Pemasaran tanpa pembedaan. Dengan menggunakan strategi tanpa pembeda, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawar satu macam produk ke seluruh pasar. 2. Pemasaran dengan pembedaan. Dengan menggunakan strategi pemasaran dengan pembedaan, sebuah perusahaan memutuskan untuk memilih beberapa segmen pasar dan merancang beberapa yang berbeda untuk masing-masing segmen. 3. Pemasaran terkonsentrasi. Strategi pemasaran terkonsentrasi menarik apabila sumber daya perusahaan terbatas. Selanjutnya ada target pasar. Yang satu, pengertian target pasar. Definisi targeting menurut Keegan and Green 2008 adalah proses pengevaluasian, segmentasi, dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Yang kedua, kriteria target pasar. Selanjutnya,
Kotler Kartajaya Huan Liu 2003 menyatakan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target. Yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua adalah bahwa strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bahwa segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Menentukan target pasar. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, single segment concentration, yaitu perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang dua, selective specialization, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga, product specialization, perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang kelima, market specialization, perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan. Yang kelima, full market coverage, adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. 4. Langkah target pasar, ada 2, yaitu dengan mengevaluasi daya tarik dan memilih 1 atau lebih segmen sasaran. Posisi pasar. Yang pertama, pengertian positioning. Positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, manfaat yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Yang kedua, peran positioning dalam strategi pemasaran. Memiliki peran yang sangat penting di dalam strategi pemasaran, alasannya dunia sekarang dilanda over communication. Yang keempat, strategi dalam menentukan posisi pasar, yaitu antara lain adalah penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, penentuan posisi menurut pemakai. 5. Faktor-faktor penting dalam menetapkan posisi. Yang pertama, posisi nilai dan manfaat, capaian yang telah dihasilkan perusahaan, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan, atribut yang jadi keunggulan, bisnis baru yang dimasuki, originalitas dan posisi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulannya, segmentasi adalah upaya memetakan atau memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Terdapat pola dalam segmentation. Pola tersebut antara lain cluster preferensi yang mengelompok, diffusion preferensi yang menyebar, homogeneous preferensi homogen. Targeting merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Saran, positioning pada hakikatnya adalah menanamkan sebuah persepsi, identitas, dan kepribadian di dalam benak konsumen. Untuk itu, agar positioning kuat, maka perusahaan harus selalu konsisten dan tidak berubah. Karena persepsi, identitas, dan kepribadian yang terus-menerus berubah akan menimbulkan kebingungan di benak konsumen. Dan pemahaman mereka akan tawaran perusahaan akan hilang fokus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8 kami. Semoga ilmu yang kamu presentasikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.